Waspada ramalan Jayabaya tahun 2023. Sabtu Palon nagih janji. Pada ramalan Jayabaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang mengerikan. Pasalnya Sabtu Palon nagih janji. Siapa Sabtu Palon? Sabtu Palon ialah tokoh legendaris yang juga pandito dan penasihat Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V. Serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingan tentara kerajaan Demak oleh Panduan Wali Songo pada tahun 1478. Meski sumber sejarah lain menyebut Brawijaya digulingkan Gerindra Wardana, wong Jowo wis ilang jawane, adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkap bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana tercatat dalam ramalan Jayabaya. Dalam serah Sabtu Palon Pupu Papat bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabtu Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023, bahwa ramalan Jayabaya tentang Sabtu Palon nagih janji akan segera muncul. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh Limo dalam serah Sabtu Palon yang berbunyi, Kulon damel pratondo, pratondo tembayang, mami arti Merapi, yen jeblok mililahar, lindu ping pitu sedino, kali ini banjir bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabtu Palon Pupuh Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11, dalam serat Sabtu Palon disebutkan pagebluk ingkang pinangkung lelorong ngombro-ngombro enjeng sunggeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabtu Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris, pandito, penasihat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Selain itu, dalam Sabtu Palon nagih janji dalam ramalan Jayabaya soal tanda-tanda kiamat yang muncul di tanah Jawa, Sabtu Palon adalah salah satu ramalan Jayabaya soal tanda-tanda kiamat yang akan terlihat muncul di tanah Jawa yang mulai nampak dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai hingga bencana alam
yang terjadi seperti ditulis oleh Sabtu Palon. Kejatuhan Majapahit ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Cerno ilang kertaning bumi, dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirna, hilanglah kemakmuran bumi. Ada yang mengatakan bahwa cendera sengkala tersebut adalah gugurnya Brekartabumi atau Brawijaya V, Raja ke-11 Majapahit oleh Girindra Wardana. Sabtu Palon itu abdi dalam yang sakti mandraguna. Mas Syarif Hidayat mengatakan Sabtu Palon akan pergi selama 500 tahun. Kemudian Sabtu Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa, tataran Nusantara, dengan tanda-tanda tertentu. Tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabtu Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejawanta. Secara hakikat, nama Sabtu Palon Noyogenggung adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu dan Buddha atau Siwa Buddha. Di dalam Islam, dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Di Bali, hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Kahyangan Jagat. Artinya, dalam kejadian ini, 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan mengantarkan Sang Hyang Ismoyo, Sabtu Palon, untuk turun ke bumi. Di dalam Kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa, dan gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana menitisnya dewa ke bumi. Umpama seorang menyeberang sungai, sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuat bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priai banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya. Banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat, sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahan menahan keroncongan perut. Hujan tidak tepat pada waktunya. Angin besar menerjang, sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir, sehingga bila dilihat persis lautan pasang, seperti lautan meluap. Airnya naik ke daratan, merusakkan kanan kiri. Kayu-kayu banyak yang hanyut, yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan. Lahar meluap ke kanan serta ke kiri, sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal, sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari, sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga. Muncullah perkasan yang menyeret manusia ke dalam tanah.